Halo, gua Ono. Gua Muji. Selamat datang di Teman Nonton. Hari ini kita mau ceritain tentang film apa nih, No? Salam dulu dong, salam. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Muji Friamudi Dan gua Ono. Selamat datang di Juru Review di segmen Teman Nonton. Maaf banget nih teman-teman, gue sampai lupa greeting. Maklum udah lama nggak buat video ya kan. Ini teman-teman pada kangen kan nih sama gue. Oke. Buat segmen Teman Nonton kali ini kita tuh akan nge-review salah satu film Indonesia. Bisa dibilang ini tuh genrenya itu genre baru lah, ya superhero lah. Jarang banget ada di Indonesia lah. Mungkin ya emang jarang banget. Mungkin di beberapa tahun inilah cuma ada 3 film kali yang pakai genre itu ya. Maksudnya yang benar-benar superhero ya. Kalau yang lucu-lucuan kan banyak tuh. Superhero yang di Indonesia ada 3. Ada. Gatot Kaca, Gundala, sama yang ini. Oh, tapi kan bukan tahun ini Gundala. Iya, Gundala bukan tahun ini sih. Kan beberapa tahun sebelum ini. Oke, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah Sri Asih. Sri Asih ini tuh film lanjutan kedua ya. Dari Bumi Langit Cinematic Universe. Iya, Jagat Sinema Bumi dan Langit. Yoi. Ini tuh sebuah project yang cukup ambisius juga. Digadang-gadang sih bakalan setara lah dengan Marvel Cinematic Universe lah. Tapi tentunya dengan budget yang ya seadanya dulu. Ya. Karena kan kalau kita bandingin sama Marvel ya itu udah jauh banget lah ya. Jauh. Mereka mungkin budgetnya triliunan, ya ini masih miliaran lah. Tapi kualitasnya cukup ini, No, nggak bisa diremehkan dari hasil-hasil yang film yang menurut gua udah ada 3 ya. Walaupun yang satu bukan dari Bumi Langit, tapi menurut gua sih oke lah gitu. Oh iya, kalau yang Gatot Kaca sih gue belum nonton sih. Tapi ya nantilah gue coba nonton ya. Sama sih, gue juga belum nonton. Oke, langsung aja buat Sri Asih. Sri Asih ini adalah sebuah film superhero yang bercerita tentang seorang gadis bernama Alana yang diperankan oleh Pevita Pierce. Dia adalah jelmaan dari Dewi Asih. Dan Dewi Asih ini adalah diceritakan sebagai seorang dewi yang punya kekuatan dan mewariskan kekuatannya ke para penghuni bumi. Dan salah satunya adalah Alana. Dan Sri Asih pertama itu kalau kalian nonton, ya kalian tahu sih itu siapa. Dia tuh yang suka kritis-kritis lah terhadap pemerintah. Ya, yang ditakutin para pejabat kalau diundang ke acaranya dia. Iya itu. Nah, balik lagi ke Sri Asih dan Alana ini. Alana ini diceritakan awalnya nggak tahu kalau dia tuh punya kekuatan super, lalu lambat laun dia tuh tersadar kalau dia tuh punya kekuatan super dan berhadapan dengan seorang anggota keluarga Prayogo. Dia adalah bisa dibilang penguasa di kota tersebut. Dia adalah orang yang kaya raya dan membenci orang-orang miskin. Karena menurut dia berbagi sumber daya alam dengan orang-orang miskin adalah sebuah kesia-siaan. Jiwa kemiskinan gue merantau-rantau langsung denger dia ngomong gitu. Oke, Ji. Menurut lo yang menarik dari film ini tuh apa? Menurut gua yang pertama sih karena cast-nya ya. Kalau menurut gua pribadi, karena cast-nya Pevita Pierce, ya itu idola kita semua. Iya. Buat para kaum madam ya. Yang kedua ini sih kalau menurut gua, karena gua penasaran sih. Ini cerita berikutnya untuk superhero berikutnya setelah gua nonton Gundala kemarin. Itu gua penasaran. Ini apakah akan sebagus Gundala atau lebih baik dari Gundala? Kayak gitu sih. Terus yang berikutnya gue pas lihat trailernya, gue lihat CGI-nya, wah udah suatu sangat kemajuan buat Indonesia kalau menurut gue. Iya. Jadi, sih benar. Gue penasaran filmnya akan sebagus apa sih gitu.
Oh, kayak gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya, hal-hal yang menarik di film ini tuh pertama gue ngerasain banget ada peningkatan pesat dari film pertama mereka Gundala itu. Ini tuh menurut gue pengembangan karakter superhero-nya itu tuh udah luar biasa meningkat banget dari Gundala. Mulai dari kostumnya, menurut gue ini tuh kostumnya udah lebih bagus banget. Kalau misalnya Gundala tuh kayak apa ya, kayak masih uji coba lah. kayak superhero uji coba gitu. Tapi benar, di Sri Asih ini tuh benar-benar dipersiapkan ya. Iya benar, kostumnya tuh menurut gua udah luar biasa pesat sih. Terus yang kedua, aspek keberlanjutan dari film Gundala itu menurut gua juga dipertahankan juga di film satu ini. Karena kalau misalnya kalian nonton film ini dan sebelumnya udah pernah nonton film Gundala, karakter-karakter kayak misalnya Gazul, wow, itu akan ada motor, akan ada lagi di film Sri Asih. Dan kita tuh jadi tahu kenapa Gazul tuh setia banget sama si Pengkor. Dan ternyata si Gazul ini adalah pengikutnya Dewi Api. Wow. Nah, jadi di film ini juga bakal diceritain sih kenapa si Gazul itu berupaya untuk mendorong orang-orang jahat berkuasa tuh, kita bakal dikasih tahu di situ. Terus apalagi ya? Udah sih, dua hal itu sih yang menurut gua menarik. Oke. Sih itu emang menarik juga. Sama gue jadi tahu nih ternyata Gazul ini memang punya agenda di setiap kayak perkumpulan-perkumpulan pengusaha dan lain-lain gitu, pejabat segala macam itu dia memang punya agenda masing-masing. Ternyata kayaknya sih menurut gue dia yang akan kalau di apa yang namanya, mungkin dia nih Madaranya Naruto nih. Iya, baru gue mau ngomong gitu. Itu iya benar. Mengerikan sekali gitu. Mengerikan sekali. Karakternya nggak terlalu kelihatan, tapi ternyata perannya besar sekali ternyata. Bisa jadi dia tuh bakalan muncul di film-film selanjutnya sih. Gue sih yakin sih, gue sih yakin. Oke, terus tadi kita udah ngomongin yang bagus-bagusnya. Terus yang menurut lu agak kurang di film ini apa, Ji? Gue ngerasa kayak mungkin gue terlalu expect tinggi ya sama filmnya. Gue nggak tahu, itu gue ngerasa kayak ada kurang greget aja gitu pas filmnya udah selesai. Oh iya, memang plot twistnya luar biasa. Tapi selain itu gue kayak nggak ada ngerasa kayak wah gitu. Kurang istimewa berarti. Kenapa ya? Gue juga nggak ngerti itu. Gue lagi mencari-cari kenapa gue ngerasa kayak gitu. Nggak se-expect kayak Gundala pertama kali gue nonton. Oh gila, luar biasa banget. Tapi setelah filmnya habis, gue lihat ada post credit scene-nya. Wah itu gue langsung ini lagi, gue semangat buat untuk nonton film berikutnya sih. Oh iya benar sih. Gue juga pas udah keliat dia keluar itu luar biasa sih. Nggak sabar gue. Kalau menurut gue ya, hal yang kurang menarik dari film ini, menurut gue ada ini loh, ada penurunan pengembangan karakter di bagian penjahat-penjahatnya. Nah ya betul, itu juga gue ngerasa sih. Gue sih ngerasa di Gundala itu penjahatnya tuh dikembangin dengan sangat bagus ya, unik, terus ya bener-bener kayak penjahat lah. Ini pas ngelihat si Jatmiko itu, padahal dia udah keren loh. Pakai kita langsung bongkar aja nih. Nggak apa-apa. Ya udahlah. Padahal tadinya mau gue rahasiain. Ya udahlah, pokoknya si Jatmiko itu siapa, kalian mesti nonton sih. Si Jatmiko itu buka topeng, itu dia kayak abis kena kompor meleduk. Menurut gue. Yang kalau lo pernah ngerasain zaman dulu tuh mati lampu pakai lampu yang dari botol kerat indeng tuh. Iya. Lampu semprong nggak? Itu matanya kayak habis kena lampu semprong sih. Padahal ya gue berharap kayaknya nggak usah dikasih pernak-pernik. Seperti itu harusnya gitu ya. Terus yang kedua ya, karakter anak buahnya itu kayak karakter figuran yang benar-benar figuran, tau nggak? Maksudnya semuanya dikasih serba hitam, terus kayak nggak ada corak apa-apa. Menurut gue mah kalau misalnya
anak buahnya si Jatmiko itu yang pakai topeng hitam itu. Oh, kayaknya lu kurang teliti, no. Dia tuh ada lambang burung hantunya, no, di setiap bajunya. Iya, tapi menurut gua kalau misalnya mereka kelihatan mukanya, menurut gua lebih bagus deh daripada pakai seragam kayak gitu. Iya sih. Itu. Terus yang ketiga, yang terakhir, gua nih nyatet ada 3 visual effect yang menurut gua aduh kurang banget sih. Iya sih, ada beberapa sih. Enggak. Aduh, motor. Kita soalnya lagi di luar. Bukan 3 sih, ada 2 visual effect yang menurut gua agak kurang. Yang pertama itu pas di scene awal, pas yang gunung api meletus itu bagus. Tapi pas kemunculan sosok Dewi Api itu yang dia kayak mumi ya, mumi itu agak kurang sih. Terus yang kedua yang gagak nemplok di apartemen itu, gua ngerasa gagaknya itu lebih gede daripada pagernya. Iya itu sih, itu agak kurang di 2 hal itu sih. Untuk sisanya visual effect yang menurut gua bagus ketika misalnya si Alana itu ketemu sosok Sri Asih, wah itu keren banget sih. Oh ya, itu keren banget. Itu udah luar biasa sih. Tapi ya gue sih bisa ngerti kenapa akhirnya visual efeknya tuh agak kurang di beberapa sisi. Karena memang sumber daya manusia buat bikin visual efek di Indonesia itu enggak banyak. Dan kalau dibandingin sama misalnya Marvel atau film-film superhero lainnya itu ya jauh banget. Sebagai perbandingan aja, kalau misalnya di Marvel itu bikin visual effect bisa sampai 1000 orang, mungkin di film Sri Asih ini 10 atau 20 orang gitulah. Jadi ya harap maklum. 10 orang? Iya. Itu gua pikir 10% dari 1000. Enggak, itu gua tuh denger dari Twitter space-nya Joko Anwar. Oke. Ya agak kecewa di situ, tapi ya bisa dimaklumi sih. Tapi menurut gua dengan 10 orang berarti kan 1% ya dari 1000, ya nggak sih? Iya kayak 1% dari 1000 itu cuman 1% dari 1000 itu hasilnya seperti itu, no? Iya nggak sih? Benar. Gimana benar-benar dia maksimalin budgetnya lebih banyak, terus orang yang buat visual efeknya lebih banyak, menurut gua akan head to head nih sama Marvel. Wah, iya sih. Iya nggak sih? Tapi belum tapi masih jauh sih. Masih jauh. Industri superhero kita baru dimulai. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Iya, kita nggak ada salahnya berharap. Benar. Terus apa lagi ya? Menurut gue yang bukan kurang sih sebenarnya, gimana ya? Pas gua nonton film ini tuh jujur aja cuma ada 7 orang yang nonton pas gua nonton. Wah. Kalau Muji sih nggak tahu deh. Muji kan nonton di awal-awal tuh. Penuh nggak, Ji? Luar biasa sih. Gue nonton midnight ya di film terakhir di bioskop ya. Gue nonton di daerah Bekasi. Kayak animo masyarakat untuk menontonnya nggak sebesar Jakarta. Berapa orang? Itu aja gue beli tiket online itu gue H-3 jam dari film. Itu gue masih bisa dapet tempat yang benar-benar center, yang kalau lu nonton tuh biasa nonton bioskop lu D910 910 itu posisi paling oke lah kalau menurut gua untuk nonton. Jadi nggak terlalu atas, nggak terlalu bawah, dan lu pas di center di tengah-tengah. Nah, gua masih bisa dapet itu, dan yang nonton nggak nyampe 20 orang kayaknya. Iya sih. Kemungkinan nih menurut gue ya kenapa bisa promosinya menurut gue udah bagus sih. Dia tuh udah keliling ke kota-kota besar, ke kota-kota kecil juga udah. Roadshow-nya tuh Pevita Pierce hampir mungkin 2 bulan ini udah penuh kali dia. Kalau gue lihat ya updatean dari apa dong? Menurut gue ya kenapa agak kurang antusiasnya itu, pertama ini jadwal rilisnya itu diundur. Oh ya. Kalau nggak salah tuh kan awal November kalau nggak salah jadwal rilisnya. Terus karena ada masalah apa gue juga nggak tahu. Kalau gue baca dari tweetnya Upi, penulis dari Sri Asih ini, katanya ada sesuatu yang pengen mereka perbaiki gitu, jadi akhirnya diundur lah. Pertama itu karena rilisannya diundur, terus
kedua ada efek Wakanda Forever juga sih menurut gua. Oh iya benar juga. Jadi penontonnya masih kesedot di Black Panther ya. Oke. Karena memang Benar, pas Sri Asih tayang ini slotnya Black Panther tuh masih penuh banyak, juga, masih iya, banyak. masih penuh. Tapi gue nonton Black Panther di Bekasi. Itu nggak nyampe 20 orang juga. Oh, nggak nyampe 20 orang ya. Gila, emang menurut gue memang orang sana tuh Nggak suka superhero. Iya, gue nggak ngerti lah. Mungkin karena dia sibuk, mungkin orang-orang sana ya, gue nggak paham. Namanya juga kota industri ya. Iya, bisa jadi sih, bisa jadi. Untuk nilainya berapa, Ji? 7,5. 7,5. Gua sih kasih 7 sih buat film ini. Ya karena agak kurang di beberapa aspek itu, tapi harus diakui ini tuh punya peningkatan pesat Ya. dari film sebelumnya Gundala. Tadinya gue mau sebut 7 tapi ada Pevita Pierce jadi gue nama sama. Oh iya, jadi Pevita Pierce nilainya cuma 0,5. Bercanda teman-teman. Oke. Tapi menurut gue ini tuh salah satu film superhero yang bisa dibilang gimana ya? Sebuah awal yang baik sih dari genre superhero di Indonesia. Dari awalnya Gundala terus akhirnya Sri Asih, menurut gue ini udah oke banget menurut gue. Tapi memang karena ya masalah perilisan dan mungkin juga efek visual yang agak kurang, ya jadinya kayak gitu. Tapi kalau menurut gue memang cast-castnya untuk memerankan perannya masing-masing itu pas banget. Oh iya benar, kalau untuk Pas banget. urusan castnya sih oke banget sih menurut gue. Yang ada kayak misalnya si Jagau itu keren banget kalau menurut gua. Dia Jagau tuh yang mana ya? tangan kanannya Mateo. Tangan kanannya. Oh, oke. Iya. Benar. Tapi disikat sama Dokter Setan udah ngilang gitu aja. Gua ngerasa kayak harusnya ngelawan dikit kayak apa kayak gitu ya. Coba abis kelihatan Dokter Setan set hilang ya. Sayang banget sih kalau menurut gua. Atau mungkin jangan-jangan punya surprise di si Jago nanti mau jadi super villain. Bisa sih kayaknya bisa sih. Soalnya di film Sri Asih ini banyak teka-teki yang benar. Yang belum terpecahkan lah. Itu salah satu plot hole yang menurut gua yang bikin ya kalau kayak kita kan belum tahu nih maksud si sutradara sama direkturnya ini apa. Jadi itu yang bikin jadi plot hole. Jadi kita ngerasa oh ini kurang, ternyata mungkin nanti kejawab di film berikutnya. Iya bisa jadi. Joko Anwar kan gitu. Iya benar. Ya, sih. Oh iya dan emang kerasa banget sih tangan Joko Anwar di film satu ini juga. Karena memang Upi tuh nulis bareng sama Joko Anwar. Kalau lo ngelihat scene awal itu dia kayak film setannya Joko Anwar. Iya benar. Ada nuansa mencekamnya. Tapi oke ya. Oh ya, sama ada yang film berikutnya juga tuh. Itu kita sebut aja nggak sih? Oh ya, sebut aja lah. Itu kalau yang Virgo sih gua menantikan juga. Cuman gua nggak bisa expect terlalu tinggi kayak film-film remaja gitu. Jadi, iya sih, gue juga ngerasa. Mungkin karena gue udah tua kali ya. Jadi merasa ini bukan genre gua gitu. Iya. Ya, gue juga ngerasa gitu sih. Gue juga ngerasa bingung ketika pertama Gundala, terus kedua Sri Asih, kenapa ngeluarin Virgo dengan genre tenlit gitu. Ini agak mungkin buat narik para remaja juga kali ya. Mungkin. Iya bisa jadi. Kita lihatlah si Zara Distia. Iya. Tapi overall buat film kedua dari Jagat Sinema Bumi Langit ini oke lah. Dari gua 7/10, dari Muji berapa tadi Ji? 7,5/10. Iya. Jadi silahkan nonton di minggu-minggu terakhir ini dan beri penilaian sendiri di kolom komentar. Dan menurut kamu hal-hal menarik apa lagi nih yang ada di film Sri Asih itu? Yang mungkin kita lupa bahas, atau yang kurang-kurangnya teman-teman. Menurut gua yang ini kurang gitu. Tulis juga di kolom komentar. Iya. Buat kita nanti diskusi. Iya benar. Jadi nanti karena film-film berikutnya bakal ada berkesinambungan. Iya benar. Siapa tahu hal-hal tersebut tuh bisa kejawab nanti di film berikutnya. Iya benar. Karena memang ngomongin film apalagi
genrenya superhero itu menurut gua sih seru. Seru banget. Seru banget. Menurut kita berdua sih seru banget. Jadi ya kalian silahkan tonton film ini secara resmi tentunya di bioskop dong. Di dan bioskop kesayangan. dan kalau misalnya nanti tayang di platform streaming ya kalian tonton silahkan. Tapi berbayar. Iya. Jangan yang bajakan lah. Iya. Ini udah susah bikinnya. Bener, biar nanti hasilnya nyamain Marvel. Lu nontonnya bajakan lagi ntar nggak naik dunia perfilman kita. Iya, udah bikinnya Gitu. susah. Terus juga kayaknya ini agak susah juga buat naik ini Iya, view-nya. Tapi ya Malah sayang lu banget sih, bajak sayang pula. banget, sayang banget. Semoga aja ya film-film berikutnya bisa lebih bagus lagi. Amin. Buat sekarang mungkin gitu aja. Makasih banget semua yang udah nonton. Saya Ono pamit. Gua Mujib pamit. Sampai jumpa di teman nonton selanjutnya. Salam Juru Review. Salam Juru Review.